Jadi saya kan anak tunggal yang memang kalau kita melihat dari keberagaman gender, saya termasuk minoritas. Saya seorang perempuan yang maskulin yang tidak semua orang bisa menerima. Latar belakang pembentukannya itu karena kami melihat bahwa ada banyak persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan komunitas perempuan ya. Ketika dia mengalami kekerasan, dia merasa itu adalah hal wajar yang didapatkan terkait dengan keberagaman seksualitas dan gender ini. Untuk berekspresi, bahkan untuk mengeluarkan pendapat juga memang ada batasan-batasan tertentu. Terus ada beberapa lowongan kerja yang memang sangat diskriminatif tentunya. Terus strategi lain Gamacha adalah kami sangat memikirkan soal keamanan. Kemudian selain keamanan tadi soal ruang aman. Gimana kawan-kawan di dalam satu forum itu sama-sama merasa aman, sama-sama merasa nyaman. Pentingnya kami melibatkan teman-teman dengan ragam seksualitas karena banyak ya kasus-kasus kekerasan berbasis gender itu makin mendiskriminasi atau merepresi teman-teman dengan ragam seksual. Masih banyak penolakan atau ketidakterimaan terhadap isu mereka, nggak hanya di komunitas tapi juga bahkan di gerakan perempuan itu sendiri. Kami meyakini bahwa kalau FAM Indonesia menguatkan Gamacha itu juga kan akan menguatkan secara person-to-person gitu. Karena kami menyadari ternyata bicara soal dukungan terhadap perempuan tuh ternyata banyak layernya sekali gitu. Bahwa kelompok ini rentan gitu hingga FAM merasa tidak hanya harus menguatkan perempuan tapi melihat kelompok-kelompok marginal yang lain, salah satunya adalah Gamacha gitu. Kami ajak pada diskusi atau pada training yang dilakukan oleh Gamacha. Kemarin tujuannya adalah supaya kawan-kawan ini dapat menerima dirinya terkait dengan identitas gendernya, orientasi seksualnya, atau dari perempuan ke maskulin gitu, itu dapat diterima dirinya. Kemudian juga menyadari bahwa dia punya hak yang sama dengan masyarakat lain. Kalau perubahan secara individu itu, saya itu orangnya introvert. Susah sekali untuk bersosialisasi ya sama teman-teman. Setelah berproses, saya sekarang lebih punya empati. Nah, akhirnya saya berani mengambil keputusan untuk diri sendiri. Nah, jadi FAM itu biasanya memang mengajak Gamacha juga untuk berkegiatan yang berkaitan dengan program WILID. Pernah kami lakukan itu adalah diskusi terkait dengan kenali kekerasan seksual di sekitarmu, terus sejarah gerakan perempuan, terus diskusi hak warga negara. Terus yang terakhir kami itu yang FPAR. Sebenarnya hal yang paling menyenangkan itu di program FPAR, Kak. Hal yang berubah di saya adalah misalnya terkait bagaimana mengelola keuangan. Itu kemudian yang menjadikan kami akhirnya kayak misalnya berani gitu mengajukan ke pendanaan tahun ini, makanya nanti tahun ini mungkin bulan depan kami udah akan membuat SOP keuangan. Ya tentunya banyak perubahan juga sih. Pertama saya sudah lebih pandai banyak berbicara, pengelolaan data, pengelolaan dana, membuat laporan secara teknis dan terperinci. Gamacha sendiri itu kan berjejaring ya Kak, berjejaring dengan beberapa organisasi-organisasi yang isu HAM yang ada di Makassar itu. Karena mereka bisa jadi support system kami, karena kami mengusung isu yang sama, isu HAM. Kemarin salah satunya adalah membuat satu kegiatan di masyarakat, tapi yang diangkat adalah isu SOGSC. Kemudian misalnya ada kasus yang kami tangani dan itu butuh pendampingan hukum, kami akan rujuk ke LBH tapi bareng-bareng untuk ditangani. Kalau bantuan hukum itu pendampingannya kita mulai dari tingkat kepolisian sampai di tingkat pengadilan. Ketika mereka mengalami masalah dengan hukum, biasa tuh perkaranya apa, terus perlakuannya seperti apa. Jadi bagaimana agar prosedur hukum itu berjalan sesuai dengan prosedur. Saya berharap bahwa teman-teman itu memiliki hak yang sama, tentunya dalam hak untuk hidup, hak untuk berpendidikan, hak untuk bekerja. Kita boleh tidak senilai, kita boleh tidak satu pemahaman, tapi mengedepankan cinta itu lebih penting. Saya berharap bahwa masyarakat itu udah nggak melakukan kekerasan.